Nah, ketika seseorang masuk ke dalam kesunyian, berarti dia sudah melepaskan unsur-unsur keduniawian yang sebenar-benarnya selalu akan mengikat dia selamanya. Nah, padahal spiritualitas sesungguhnya tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kamu seorang spiritualis wajib melepaskan ikatan keduniawian, bukan begitu. Di spiritualitas itu yang diajarkan adalah mengurangi yang berlebihan, Empres. Bertindak nyata adalah hal yang utama, bukan menghayal. Empres bisa meditasi nih. Oh, saya meditasi ini tujuannya adalah untuk membuat tenang. Enggak, yang bisa membuat Anda tenang bukan meditasi. Yang membuat Anda tenang adalah Selamat datang di WS Arta TV bersama guru spiritual saya, teman hobi saya, sahabat saya, dan beliau bisa menjadi siapa saja. Guru Mangku Hipno. baik. Guru, saya bilang kepada anak-anak di kantor, mau ada podcast dengan Guru Mangku Hipno. Semuanya pada happy, Guru. Semuanya pada happy. Apalagi temanya adalah tema-tema yang memang semuanya adalah UUD. Karena anak-anak di kantor di sini semuanya UUD semua, Guru. Kebaikan apapun yang mereka lakukan kepada saya, itu ujung-ujungnya adalah duit. Benar nggak, Sin? Kamu, Sin? Manusiawi. Hidupin aja cantiknya. Nah, saya mau tanya sama Guru. Guru, apa sebenarnya arti kehidupan spiritual menuju keberlimpahan? Sedangkan banyak orang menganggap spiritual itu adalah kesederhanaan. Spiritual itu kadang-kadang miskin harta. Dan spiritual itu adalah orang-orang yang menjauhi unsur-unsur keduniawian. Apakah itu benar? Apa salah kaprah, Guru? Oke, pertama-tama Parde, kita mengucapkan ikut prihatin pada apa yang terjadi di Bali saat ini. Ada rekan-rekan kita yang terdampak banjir. Pertama-tama ingin Guru mendoakan semoga mulai hari ini semuanya lebih baik, lebih penuh keberkatan, dan kembali bisa menjalankan hidupnya dengan sehat dan sukses itu, Martu. Nah, yang kedua terkait pertanyaan tadi, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa gitu? Kadang-kadang kita tidak berbicara tentang benar salah gitu seperti biasa, tapi kita berbicara tentang baik atau buruk gitu. Apakah spiritualitas itu membaikkan atau memburukkan gitu? Jangan lupa, Empres, di dunia ini selalu ada dua sisi. Kalau kita menangani spiritual secara salah, maka seperti lagu-lagu yang sering kita dengar, pelihara gulikan maka bisa jadi mengong gitu, bisa jadi gila gitu. Tapi kita tidak berbicara itu. Kenapa gitu? Karena spiritualisasi itu adanya diciptakan karena adanya kebaikan gitu. Jadi dia fungsinya untuk membaikkan. Lalu kenapa ada beberapa persangkaan dari orang-orang yang ketakutan gitu? Anak-anak yang masuk kuliah spiritual terlalu muda, atau orang-orang yang antipati dikit-dikit, nanti kamu bisa gila kalau belajar spiritual. Karena adanya yang tadi gitu. Soalnya spiritual itu tujuan utamanya adalah kesunyian. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam kesunyian, berarti dia sudah melepaskan unsur-unsur keduniawian yang sebenar-benarnya selalu akan mengikat dia selamanya gitu. Nah, perjuangan untuk melepaskan unsur-unsur keduniawian inilah yang susah, Empres. Ada orang bisa gila, ada orang bisa stres gitu. Nah, padahal spiritualitas sesungguhnya tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kamu seorang spiritualis wajib melepaskan ikatan keduniawian, bukan begitu. Di spiritualitas itu yang diajarkan adalah mengurangi yang berlebihan, Empres. Ikatan terhadap emosi yang berlebihan dikurangi.
ikatan terhadap nafsu yang berlebihan dikurangi, dan ikatan terhadap emosi yang berlebihan dikurangi. Jadi dikurangi inilah makna spiritualitas. Kenapa? Jika manusia benar-benar bisa menghilangkan kemelekatannya, maka satu-satunya yang terjadi apa, Ompres? Kematian. Jadi kalau kalian berhasil melepaskan ikatan duniawi, berarti saat itu kalian sudah tidak berada di dunia ini, Ompres. Jadi jangan coba-coba gitu. Jadi lebih baik ikatkan diri tapi batasi gitu. Kita masih boleh emosi kok, tapi emosi kita emosi yang terbatasi. Jangan sampai emosi kita membawa kehancuran, karena emosi itu seringkali diandaikan dalam sastra seperti kita memegang bola api, Ompres. Saya ini emosi sama Ompres, sama Om Arte. Sebelum saya mencurahkan emosi saya ke Om Arte, di dada saya ini udah bola apinya udah menyala. Yang terbakar duluan bukan Anda, bukan orang yang menjadi target kemarahan kita, tapi yang terbakar duluan adalah hati kita. Lalu apa efeknya? Ketika seseorang terbakar oleh api kemarahan, maka nuraninya kering. Di dalam nurani yang kering, apa efeknya? Pikiran menjadi negatif, kata-kata menjadi negatif, dan tindakan menjadi negatif. Nah, ketika pikiran jadi negatif, kata-kata negatif, perbuatan negatif, tidak ada yang bisa diharapkan dalam hidup ini. Kenapa? Itulah yang disebut dengan pralaya. Kita telah menghancurkan kehidupan kita pelan-pelan. Lalu efeknya apa? Mata kita yang tadinya melihat dengan tajam bisa menurun penglihatannya. Telinga kita yang tadinya mendengar dengan jernih bisa terganggu pendengarannya. Dan yang paling penting, gerak tubuh kita yang biasanya bisa bergerak dengan baik terbatasi, bisa lumpuh dan lain-lainnya. Jadi segala itu bisa merusak tatanan kehidupan seseorang. Maka spiritual adalah penyelamatnya. Kenapa? Karena spiritual lah sebenarnya yang mampu menggerakkan, menonton apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pikiran yang negatif ketika ditonton oleh kesadaran spiritual, dia menjadi lebih tenang, Ompres. Ketika pikiran kita negatif nih, lalu ada kesadaran, oh nih saya sedang berada di wilayah negatif. Saya harus arahkan, sadar mengarahkan ke arah positif. Oh, kata-kata saya ini memburukkan kita, memburukkan seseorang, memburukkan diri. Kesadaran menontonnya spiritual, maka dia berbelok menjadi kata-kata yang penuh doa, penuh pengharapan positif. Oh, perilaku saya negatif. Ketika kesadaran menontonnya dari atas, kesadaran ilahi maksudnya, maka dia mengarah ke kebaikan. Maka di situ spiritualitas itu menjadi fatal. Kenapa? Jika seseorang tidak punya tingkat spiritualitas yang baik, maka cenderung hidupnya berada dalam tatanan yang kacau balau. Jadi seperti itu, Pres. Sesuatu yang dilakukan berlebihan, itu apapun tidak baik. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang melakukan spiritualitas itu berlebihan, Guru? Artinya kita diberikan waktu 24 jam oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam sehari. Orang spiritualitas itu tidurnya kadang-kadang 4-5 jam. 4-5 jam itu 15 jam melakukan spiritualitas. Dan kemudian sisanya kurang lebih 3-4 jam lagi itu melakukan pekerjaan. Kok tidak kaya-kaya? Kok tidak makmur-makmur? Kok tidak berhasil? Kok tidak sukses? Padahal 70% dari waktu kita sudah kita habiskan untuk spiritualitas, Guru. Nah, sekarang apa yang mereka cari? Banyak orang di kantor, banyak orang di instansi, banyak orang berbisnis. Mohon maaf, mungkin tidak semua orang melakukan upakara atau yatnya. Kadang-kadang mereka tujuannya adalah untuk dilariskan usahanya, untuk diberkati, untuk dimudahkan rezekinya. Apakah spiritualitas itu bisa kita pakai sebagai hukum dagang di situ, Guru? Bagaimana pendapatnya, Guru? Oke, gini Om Pres.
Spiritualitas itu bukan tentang daya hayal, Pres. Spiritualitas itu bukan tentang bagaimana kita mengatur kehidupan kita, lalu kita tundukkan seutuhnya pada tingkat spiritualitas itu sendiri, Pres. Jadi bagaimana seseorang yang bersifat baik harus menjaga kebaikan selama hidupnya, selama 24 jam. Sesungguhnya spiritualitas bukan seperti itu. Spiritualitas itu bukan tentang teori-teori, Pres. Bukan tentang kitab-kitab, bukan tentang meditasi-meditasi. Tapi sesungguhnya dalam metafisika, spiritualitas itu tentang laku, tindakan. Tindakan yang mana? Tindakan yang bermanfaat bagi hidup kita. 1 jam saja, Pres, dalam sehari, Anda betul-betul melakukan satu tindakan, tapi itu benar-benar bermanfaat bagi hidup Anda. Anda sama dengan menanam buah di situ. Anda sedang menanam pohon di situ. Maka dia akan bertumbuh. Apa yang membuat dia bertumbuh? Pupuk-pupuk spiritual. Apa itu? Ada 2. Pupuk spiritual itu ada 2. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua adalah kesabaran. Meskipun Anda berspiritual 24 jam dalam sehari, tapi jika dalam hidup Anda, dalam perilaku Anda, ingat perilaku ini bukan lain. Jika dalam perilaku kita atau perilaku Anda tidak mencerminkan sifat-sifat keilahian, maka itu pasti bukan tindakan spiritual. Karena tindakan-tindakan spiritual itu ada 3 rumusnya. Yaitu apa? Yaitu pertama, satyam. Dalam setiap perbuatan orang-orang spiritual harus mencerminkan ada kebenaran di situ. Lalu yang kedua, ada shiwam. Dalam setiap tindakan orang spiritual itu ada kebijakan di situ. Ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir, jika Anda benar-benar orang spiritual, tidak perlu 24 jam berspiritual, Pres. Cukup 1 jam. Tapi ketika Anda mempertontonkan diri Anda di hadapan siapapun, maka Anda menjadi orang yang indah di mata orang lain. Bagaimana menjadi orang yang indah? Jadikan diri kita cahaya dimanapun kapanpun bagi orang lain. Orang Bali bilang, jadikan taksu diri kita itu menyala. Sehingga kehadiran kita selalu disyukurin, dicintai, dipuja, dikagumi, dimudahkan. Lalu kehadiran kita menjadi berkah bagi orang lain. 1 jam dalam sehari sudah cukup. Nah, kadang-kadang orang berspiritual 7 jam berspiritual, sembahyang ke sini, kemudian dihabiskan waktu meditasi, tapi perilakunya 10 menit saja tidak menunjukkan perilaku spiritual yang original. Apa itu? Tidak punya kebenaran. Hampir semua perilaku yang mempertontonkan tidak ada yang benar. Tidak ada yang bijak dan tidak ada yang indah. Ini yang menjadi masalah dalam spiritualitas. Jadi kenapa saya sudah berspiritual, sudah berdoa, sudah meyatnya sekian banyak, tapi tidak ada apa-apanya yang terjadi dalam hidup saya? Ingat, spiritualitas bukan tentang seberapa banyak sarana yang Anda gunakan, seberapa baik susila, sesana, jenana yang Anda miliki. Yang terpenting adalah tatwa. Tatwa itu apa? Ketika Anda melakukan sesuatu kebaikan, biarkan Tuhan yang mempertontonkan bahwa Anda benar-benar melakukan kebaikan atas nama ilahi. Itu. Apa itu artinya, Pres? Artinya kita itu melakukan kebaikan ya memang kita orang baik. Bukan pura-pura baik. Bukan mempertontonkan kebaikan hanya untuk pencitraan. Gitu. Kenapa? Orang spiritual itu adalah orang yang benar-benar mencerminkan dia adalah karakternya Tuhan secara sekali. Jadi kita bisa dilihat nih, 1 jam Pres melakukan kebaikan, lalu di jam berikutnya Anda melakukan keburukan. Itu bukan spiritualitas. 1 jam Anda melakukan kebaikan, tapi di detik-detik berikutnya tetap Anda menjaga kebaikan itu. Itu orang spiritual. Jadi tidak ada hubungan secara langsung antara orang spiritual itu dengan keberkatan. Karena satu-satunya sumber keberkatan Anda di dunia ini adalah divergensi. Bagaimana cara Anda mendekati Tuhan? Karena Tuhan pemilik suka, duka, larapati. Jadi jangan salahkan spiritualitas kalau Anda masih gagal, masih menderita,
masih belum sukses. Tapi salahkan metode Anda mendekati Tuhan. Yang jadi masalah di dunia ini adalah banyak orang, banyak spiritual berbicara tentang, oh cara berdoa yang baik begini, oh cara berdoa yang benar begini, oh cara berperilaku yang baik begini. Itu adalah teori-teori yang dianut oleh orang spiritual yang seolah-olah mengenal Tuhan dengan baik, yang seolah-olah dia pernah bertemu dengan Tuhan. Bahkan ada yang membahas kematian itu nanti begini, dosa kamu. Dalam metafisika, spiritualitas itu artinya dunia nyata, Om Pres. Metafisik. Di situ ada dunia yang tidak nyata, ada yang dunia nyata. Maka metafisika mengajarkan jika kamu orang spiritual, bertindak nyata adalah hal yang utama. Bukan menghayal. Om Pres bisa meditasi nih. Oh, saya meditasi ini tujuannya adalah untuk membuat tenang. Tidak, yang bisa membuat Anda tenang bukan meditasi. Yang membuat Anda tenang adalah berperilaku baik. Sehingga apa yang Anda dapatkan itu adalah kebaikan. Berkata yang baik, nyatanya. Sehingga apa yang Anda dapatkan dari kata adalah kebaikan. Berpikir yang baik. Sehingga apa yang Anda dapatkan dari pikiran Anda adalah kebaikan. Bukan dengan duduk tenang bermeditasi. Itu metafisik, Om Pres. Jadi jangan berpikir, sudah doa yang baik, sudah niatnya yang baik, sudah banyak pengorbanan, tapi hidup saya gini-gini saja. Sedangkan si dia yang kelihatan santai, tapi hidupnya berkelimpahan. Nah, sebenarnya itu yang terjadi, Om Pres. Kesalahan metode ketika kita berpikir menggunakan androteologi. Kita manusia, tapi kita seolah benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begini. Enggak. Ada sastra yang mengatakan dengan cara apapun kamu mendekati Tuhan, Tuhan pasti akan terima kok. Nah, ketika ada jalan yang mudah, ketika ada jalan yang cepat, ketika ada jalan yang tidak memerlukan hal yang serem, bertele-tele, kenapa kita memilih jalan yang berat, yang susah, yang bertele-tele, yang lambat, Om Pres? Itu jadi masalah sebenarnya. Jadi kesalahan kita memilih jalan. Ingat, jalan mendekati Tuhan ada dua. Androteologi, bagaimana kita memposisikan Tuhan. Atau kita belajar dengan cara teoantrologi, bagaimana sih Tuhan menilai manusia melalui ajaran-ajarannya. Itu yang terpenting. Jadi kuasai dua ini, Om Pres. Androteologi, kita menilai Tuhan, atau teoantrologi, biarkan Tuhan menilai kita gitu. Jadi seperti itu, Om Pres. Spiritualitas bukan hayalan, tapi itu adalah perbuatan nyata. Dan yang kita pertontonkan itu adalah, yang kita spiritualitaskan itu adalah perbuatan-perbuatan atau perilaku kita, Guru ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara spiritualitas dengan kemakmuran itu, Guru? Jadi, Om Pres, jangan lupa, orang-orang yang masuk ke spiritualitas adalah orang-orang yang punya kebaikan, punya kebenaran, dan punya keindahan dalam hidupnya. Dia pasti menata tiga hal. Apa yang ditata? Yang seperti Guru katakan tadi, setiap orang yang berspiritual, yang intinya adalah berspiritual di jalan ilahi, di jalan ketuhanan. Bukan berspiritual, kan banyak spiritual dong, Pres. Ada yang berspiritual yang dengan cara yang sangat apalah gitu, jadi ekstrim gitu. Yang Om Pres tadi ceritakan, setiap hari itu kerjaannya cuma doa. Ada yang kemana-mana tuh sembahyang. Nah, kalau metafisika berbicara tentang spiritualitas adalah bagaimana menata hidup yang paling ringan, paling cepat, paling mudah. Itulah spiritualitas. Karena dalam dunia spiritualitas itu ada spirit yang dimainkan. Toh kalau Anda mati-matian mengejar Tuhan, jika Tuhan tidak ingin ditemui, dia akan tidak pernah ketemu, Om Pres. Toh dengan upakara besar, jika Tuhan tidak menginginkan Anda ketemu Tuhan, tidak akan ketemu. Tetapi dengan cara yang paling sederhana pun, paling cepat pun, jika Tuhan berkehendak kita bertemu, dia akan bertemu. Nah, lalu di mana Tuhan itu berada? Tuhan itu berada di napas kita, Om Pres. Itu yang membedakan orang spiritual dengan bukan orang spiritual. Itu yang membedakan orang mendapat kemakmuran, keberkatan dengan orang yang tidak mendapat kemakmuran. Karena begini, Om Pres, ketika orang spiritual itu bernapas, dia sadar bahwa ketika dia menarik napas, di situ ada keberkatan Tuhan.
Maka ketika dia sadar ada keberkatan Tuhan, apa yang dilakukan? Selalu ada kata syukur di dalamnya. Bahkan dia belum menerima keberkatan dari Tuhan, dia sudah siapkan dirinya untuk bersyukur. Maka Om Pres sadar enggak? Ketika guru selalu mengatakan beruntung, 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 beruntung dalam posisi apapun. Lalu guru selalu mengajarkan ke teman-teman ketika kita naik motor, di dunia ini ada kejadian buruk, semua kejadian baik. Kalau kamu miskin hari ini, bukan berarti kamu miskin selamanya. Tapi jika kamu miskin hari ini, kamu berpikir, oh saya miskin, lalu kamu menyimpulkan, kamu akan terikat oleh hukum itu. Maka ketika kamu sakit, menderita, gagal, miskin hari ini, kamu jangan biarkan diri kamu berada di sini. Spiritualitas mengajarkan, rubah pasenya, rubah jalannya. Caranya apa? Yang paling gampang adalah rubah cara bernapas kita. Ketika kita berubah cara bernapas, yang tadinya napasnya cepat, jadikan lambat, itu udah mulai perjalanan, proses spiritualitas itu mulai berjalan, Om Pres. Jadi Om Pres coba pikirkan, bayangkan, rasakan, kalau kita bernapas lebih cepat, itu adalah orang-orang yang emosinya tidak stabil, Om Pres. Orang-orang yang tidak sabar. Coba Anda sabar, Anda tenang, napas Anda akan pelan-pelan dia menenangkan diri. Ketika tenang itulah seperti air yang berada di tempayan. Ketika ada goncangan, dia akan tetap tenang seperti itu. Tapi kalau goncangnya semakin keras dan kita tidak mengadaptasinya, itu bisa mengacaukan konsentrasi, Om Pres. Nah, bedanya adalah orang yang spiritual, yang murni, yang punya kekuatan batin atau mental, dia tidak akan pernah terguncang oleh apapun, Om Pres. Dia selalu mengadaptasi guncangan itu sebagai berkah. Maka ada rasa syukur ketika dia mengalami masalah. Tapi orang-orang yang berspiritual tidak murni, sedikit ada guncangan, dia bukan bersyukur, dia bukan menganggap guncangan itu sebagai guru suci atau pengalaman baik, tapi dia protes, dia marah, dia kesel, lalu dia jauhi Tuhan. Dia lupa bahwa keberkatan itu ada di tangan Tuhan. Itu yang membedakan, Om Pres. Maka kalau apa kaitannya spiritual dengan kemakmuran? Apakah orang berspiritual pasti akan makmur? Seharusnya iya, Om Pres. Setiap orang berspiritual seharusnya ujung-ujungnya adalah mendapat keberkatan. Apa itu keberkatan? Dia akan lebih sehat, lebih sukses, lebih dicintai, dan lebih bahagia, Om Pres. Karena spiritual itu tujuan akhirnya seperti itu. Sehat, sukses, penuh keberlimpahan, cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Itu, Om Pres, jadi seperti itu. Nah, itu guru. Banyak orang yang sudah berperilaku baik, banyak orang yang melakukan tahapan atau upakara spiritualitas itu, guru. Banyak orang yang sudah mengabdi, tetapi ternyata banyak orang yang masih kekurangan, guru. Salah satunya kita katakan adalah kekurangan dari rezeki itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mulai membuka pintu rezeki itu, guru? Padahal kita sudah melakukan itu semua. Gini, Om Pres, jangan kadang-kadang gini. Kesalahan kita, ketidakbaikan kita jadi manusia, dan selalu menyimpulkan dengan cepat gitu. Mungkin dia setelah melakukan perkara besar, perbuatan baik, dia menyimpulkan sampai saat ini, detik ini, saya belum makmur ya gitu. Lalu dia biarkan pikirannya berhenti di belum makmur. Harusnya ketika dia belum makmur detik ini, dia potong pikirannya. Lalu arahkan ke masa depan. Oh, di masa depan saya yakin ada kemakmuran yang menanti saya. Itu pembuka takdirnya, Om Pres. Itu pembuka takdirnya. Kalau Anda membiarkan diri Anda di fase sakit, fase menderita, fase gagal, Anda akan selalu berada di situ. Sama dengan Anda masuk ke terowongan gelap nih, terowongannya panjang nih. Lalu di tengah-tengah terowongan, Anda capek, Anda lelah. Lalu Anda berkata, saya sudah memasuki terowongan ini berhari-hari. Sudah tenggelam, bangkit lagi, sudah dalam kegelapan, sudah kena berbagai macam benda tajam di dalamnya. Lalu saya menyerah. Saya duduk sebentar, menenangkan diri, itu alasannya. Lalu pikirannya tuh menerawang. Aduh, pengorbanan saya sia-sia nih. Dia lupa. Jangan berada di tempat gelap itu untuk waktu yang lama.
Kalau Anda ingin sebuah perubahan, tetap berjalan dengan cepat boleh, dengan santai boleh kalau Anda kelelahan. Dan percayalah, hidup kita diarahkan untuk menuju masa depan. Padahal lagi beberapa langkah saja, ujung terowongannya udah akan muncul, Pres. Pintu terowongan itu udah akan terbuka. Tetapi gara-gara kita lelah, kita frustasi, kita protes, lalu kita melemahkan diri di tempat itu, maka ujung terowongan itu tidak akan pernah sampai kita dapatkan. Sama dengan kita, ketika kita sudah jadi orang baik, orang yang menjalankan perintah-perintah keilahian, lalu kita sudah berdoa yang baik, sembahyang, menghormati orang lain, tapi faktanya kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Jangan menyesal, jangan berhenti di situ. Jalan terus dengan kebaikan Anda. Karena apa? Karena di dunia ini terikat oleh hukum sebab akibat. Jika Anda terus-menerus melakukan kebaikan, akibatnya pasti akan dibaikkan. Itu. Nah, sabar Pres. Jadi jangan begitu kita menanam pohonnya harus segera berbuah. Tidak begitu. Di dunia ini ada proses. Proses ini dikuasai oleh Tuhan. Tuhan itu adalah pemegang dikala, ruang dan waktu. Tuhan Maha tahu kapan Anda membutuhkan lebih daripada kebutuhan Anda saat ini. Nah, kalau saat ini kita butuh uang 1 juta misalnya untuk bayar utang gitu misalnya. Lalu kita mengatakan, Tuhan tidak adil, saya udah berjuang mati-matian, 1 juta pun tidak saya dapatkan. Nah, tiba-tiba, kan Tuhan tuh maha baik, maha hebat, maha pintar, maha segalanya. Tiba-tiba besoknya bisa dapat rezeki. Anda lupa, jangan lupa, detik ini Anda menyimpulkan sesuatu, maka itu berhenti. Tapi jika Anda berbesar hati mengatakan, oke, saya tetap akan jalani, saya tetap akan lalui dengan penuh rasa syukur. Di detik berikutnya, keajaiban selalu bisa terjadi. Sama dengan orang kaya, Pres. Anda bisa bayangkan seperti yang dipertontonkan oleh TV-TV itu. Tiba-tiba orang kaya banget. Tiba-tiba di detik berikutnya dia sudah pakai baju rompi oranye itu. Tahanan, jeblok dia, Pres. Manusia juga bisa begitu. Sekarang dia miskin, kekeringan. Di detik berikutnya tiba-tiba ada keberkatan gitu. Maka jadi manusia yang terbaik adalah selalu berharap di masa depan lebih baik daripada hari ini. Maka spiritualitas itu menganjurkan, lupakan masa lalu. Bahkan lupakan saat ini. Yang kamu perlu ingatnya satu, bahwa di masa depan ada keberkatan sedang menunggu hari-harimu. Itu spiritualitas, Pres. Saya setuju dengan guru yang mengatakan bahwa ternyata pikiran kita berhenti pada kegagalan. Pikiran kita berhenti kepada rasa kemiskinan. Pikiran kita berhenti pada ketidakberhasilan. Sehingga kita pun juga benar-benar tidak berhasil. Kita pun benar-benar tidak sampai. Yeah. Nah, pikiran itu kan ada yang namanya kebawah sadaran itu, Guru. Sekarang bagaimana pikiran bawah sadar bisa mempengaruhi rezeki seseorang, Guru? Oke, Bung Pres, bagus banget ini. Ini selalu ditanyakan oleh orang-orang yang dari beberapa negara yang ingin konsep ini mereka adaptasi gitu. Karena di negara mereka itu sangat susah meyakini ada pikiran bawah sadar seperti itu. Jadi gini, Om Pres, kekuatan pikiran bawah sadar itu adalah 87% dalam kehidupan kita. Sedangkan 13% itu ada kekuatan pikiran sadar kita. Kenapa pikiran sadar kita seringkali menjerumuskan kita? Karena dia seringkali berubah, Om Pres. Dia memorinya selalu jangka pendek. Maka kita bisa lupa. Tapi pikiran alam bawah sadar itu, memori jangka panjang. Dia tidak akan pernah terlupakan sampai kita di titik kematian kita. Apa yang diikat oleh pikiran bawah sadar ada 2. Kebencian dan cinta. Suka dan duka. Terang dan gelap. Semua peristiwa-peristiwa yang membuat Anda benci setengah mati terikat. Peristiwa yang membuat Anda mencintai setengah mati akan terikat. Nah, kalau kita ingin sukses, salah satu cara menurut metode-metode metafisis adalah kita mengeksplorasi pikiran bawah sadar kita. Apa isinya pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang tidak ada buruknya, Om Pres. Kenapa? Dia tersembunyi di mental kita. Nah, kalau ketika Anda gagal, mental Anda masih terguncang,
berarti itu Anda masih menggunakan metode pikiran sadar Anda. Tapi begitu Anda ada guncangan keras, tapi Anda tetap bersyukur karena Anda yakin Anda telah terkuatkan oleh beberapa pengalaman Anda, maka mental Anda akan kuat, Om Pres. Ketika mental kita kuat, percayalah, Anda akan membangun diri Anda menjadi keberkatan bagi hidup Anda. Nah, orang yang gagal itu di masa depan ada orang-orang yang tidak mempersiapkan mentalnya, Om Pres. Jadi pikiran bawah sadar itu berhubungan dengan mental. Ketika pikiran bawah sadar dieksplorasi, dia punya keyakinan jangka panjang bahwa di masa depan, kapanpun itu bisa terjadi, bahwa saya siap menerima keberkatan. Tapi kalau kita menggunakan pikiran sadar kita, hari ini saya bekerja, besok saya harus kaya. Itu pikiran bawah sadar. Itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu memperpanjang kesabaran. Pikiran sadar memperpendek kesabaran. Itu, Om Pres. Itu perbedaannya. Wow. Pikiran bawah sadar memperpanjang kesabaran dan kesadaran. Pikiran sadar memperpendek kesadaran dan kesabaran. Di situ letak masalahnya. Oh, Ibu Ulan mau bertanya, Guru. Oke. Silakan, Bu Ulan. Selamat pagi, Guru. Siap, selamat pagi. Ini menarik sekali, Guru, ya, masalah mental ya, alam bawah sadar. Bagaimana cara kita untuk kembali menjadi mental yang lebih baik, lebih tangguh gitu? Karena menurut saya kalau mental kita tidak baik, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya seperti itu. Terima kasih, Guru. Oke, boleh saya tanggapi langsung, Bras? Silakan, Guru. Oke, gini. Mental itu berhubungan dengan hati, berhubungan dengan rasa. Rasa itu berhubungan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Jika Anda meyakini Tuhan di atas segalanya, percayalah bahwa mental Anda mental yang kuat. Yang jadi masalah adalah seringkali kita tidak meyakini Tuhan kita 100% bahwa Tuhan punya kekuatan. Nah, ketika seseorang tidak meyakini Tuhannya punya kekuatan 100% dalam hidupnya, maka percayalah mentalnya akan hancur. Ketika mental sudah dihancurkan, berarti jangan berharap kita bisa mengeksplorasi alam bawah sadar kita. Karena dalam alam bawah sadar itu ada kejujuran, tidak ada permainan, tidak ada kamuflase, tidak ada tipuan. Ini alam bawah sadar ini, kenapa orang yang dihipnotis itu seringkali mengaku secara jujur, dia mengakui apa kesalahannya. Karena di situ tidak ada critical area dia. Dia tidak, oh ini boleh saya omongin, ini tidak. Nah, kalau seseorang dalam pengaruh bawah sadar, dieksplorasi, dia akan jujur sejujur-jujurnya. Nah, orang yang jujur adalah orang yang diharapkan di dunia ini oleh semesta, hidupnya berkepanjangan dan berkelimpahan. Karena ketika seseorang jujur, dia adalah cahayanya ilahi yang ada di dunia ini. Begitu orang itu menjadi cahaya ilahi, berarti tugas dia adalah menjalankan sifat-sifat ketuhanan dan memberikan vibrasi kepada keluarganya, kepada lingkungannya, dan kepada kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang bermental baja adalah orang-orang yang pendoa. Orang-orang yang tidak peduli pada dirinya karena dia tahu dia akan bahagia. Maka ketika dia akan bahagia, dia belum bahagia tapi dia sudah tahu dirinya akan bahagia, maka dia berdoa untuk orang lain. Jadi kalau Anda merasa bermental kuat, apapun yang Anda alami, Anda punya kesempatan. Ketika telinga Anda mendengar ada berita buruk tentang orang lain, dengan cepat bibir Anda memutuskan, ya Tuhan, semoga siapapun yang saya dengar menderita, jadikan dia bahagia. Lalu apa yang terjadi? Ketika Anda mengatakan itu, bibir Anda dengan telinga Anda jaraknya sangat dekat ini. Bukan berarti Anda mendoakan orang itu harus dengar karena jauh. Di TV Anda dengar, tidak begitu. Tapi begitu Anda mendoakan orang, telinga Anda akan merespon. Jadi setiap bait kalimat yang Anda ucapkan adalah mantra dalam kehidupan Anda. Begitu telinga Anda mendengar, dia akan merespon. Alam bawah sadar Anda mencatat dan menyimpannya sebagai memori bahwa Anda ternyata orang baik, orang yang penuh kebijaksanaan, orang yang akan mendapat berkah di masa depan. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang coba kalau mental kita baik, ada orang menderita kita doakan, ada pohon layu kita siram,
ada binatang kelaparan, kita kasih makan, jadi orang baik. Begitu jadi orang baik, mental kita akan dibaikkan, lalu masa depan kita sudah bisa kita baca. Kemungkinan besar kita akan mendapat kebaikan di masa depan. Tapi begitu mental Anda hancur, ada binatang kelaparan datang, Anda pukul, ada pohon layu, Anda cuekin, ada orang sakit Anda dengarkan, Anda cuekin, berarti Anda bukan bermental baik. Dan itu bisa diperkirakan bahwa masa depan Anda bukan baik, tapi kemungkinan akan buruk. Jadi seperti itu. Itu Om Pres. Cara kita meyakini, kita percaya Tuhan sayang lebih dewasa. Kita berdoa setiap hari. Itu adalah kan salah satu yakin bahwa beliau ada. Tapi apakah cukup dengan meyakini beliau 100% mental kita akan baik seperti itu? Ya. Akan kuat? Ya, pasti. Karena kalau orang bermental baik, orang yang meyakini Tuhan 100%, berarti dia tidak membiarkan ada lubang kecil, celah kecil untuk tidak yakin bahwa dia akan terselamatkan. Kenapa bisa begitu? Begini, suka duka larepati Anda di tangan Tuhan gitu. Meskipun Anda berdoa mati-matian, sembahyang mati-matian, kesana kesini nangkil mati-matian seperti yang tadi Anda katakan itu bukan berarti sebenarnya Anda percaya pada Tuhan. Tapi kalau Anda menjalankan sifat-sifat keilahian, di situ Tuhan tahu bahwa Anda adalah orang bertuhan. Jadi orang yang percaya pada Tuhan bukan orang yang rajin doa, rajin sembahyang, tapi perilakunya sehari-hari tidak meyakini Tuhan dengan 100%. Artinya dia masih goyah, masih suka mengeluh. Lalu apa artinya sembahyang? Lalu apa artinya berdoa? Karena orang yang yakin pada keberadaan Tuhan dalam dirinya, dalam bentuk napas, maka dia percaya setiap tarikan napasnya memperbaiki kehidupannya. Setiap hembusan napasnya memvibrasi orang lain untuk menjadi kebaikan itu sendiri. Maka kalau Anda orang baik, napas yang Anda keluarkan dari hidung Anda telah menebar vibrasi kebaikan. Tapi jika Anda orang yang buruk, Anda tarik napas kebaikan lalu Anda keluarkan, maka keburukan yang keluar. Jika keluarga Anda bermasalah, bisa jadi Anda penyebabnya. Kenapa? Anda memvibrasi dengan pikiran kotor, dengan perbuatan buruk, dengan pikiran negatif pada keluarga Anda. Maka kalau kita berada di ruangan ini nih, saya orang baik, Om Pres orang baik, lalu kita bernapas nih, kita tarik, kita keluarkan, Anda akan menerima vibrasi dari napas-napas orang baik. Itulah kenapa kadang-kadang dalam satu ruangan begitu kita masuk, kok tenang sekali ya. Tapi ada satu ruangan kita masuk, kok rasanya ribet ya. Itu adalah tergantung vibrasi siapa yang ada di dalamnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah, gimana cara meyakini Tuhan? 100% guru. Apa dengan doa? Tidak. Cara meyakini Tuhan 100% adalah dengan meyakini bahwa napas kita ini adalah Tuhan. Napas adalah prana, prana adalah perwujudan Tuhan. Jadi sebenarnya selama kita bisa menarik napas, Tuhan selalu ada. Ketika kita menyadari Tuhan ada, maka Tuhan selalu hadir. Ketika Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita, maka kesehatan kita terjaga. Kesuksesan kita kemungkinan akan datang. Keberkatan cinta kasih kita akan kita dapatkan dan hidup kita akan jaga dita, bahagia. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada orang yang baik mendapat kebaikan, orang yang buruk mendapat keburukan. Itulah hukum karma pala. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita adalah bukan di mana sih Tuhan? Tuhan itu ada. Di mana adanya? Dalam napas kita. Maka napas itu tidak akan pernah berhenti. Anda tidur, napasnya tetap. Artinya apa? Tuhan selalu berada menemani kita. Maka manusia tidak pernah berada dalam kesendirian. Jangan pernah takut kalau Anda punya masalah. Selama Anda bisa menarik napas, berarti ada Tuhan yang siap membantu Anda. Maka tugas Anda apa? Angkat tangan Anda, katakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi sebagai manusia, karena saya terbatas. Ketika Anda sudah mengangkat tangan, tanda menyerah sebagai manusia. Lalu berikutnya Tuhan yang turun tangan. Jadi kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi jangan sombong. Jadi kadang-kadang kita merasa, saya bisa ngatasi kok. Saya masih bisa bertahan kok. Saya sudah berdoa kok.
Tapi Anda lupa memasrahkan diri Anda pada Tuhan. Kita manusia biasa, punya kekurangan, ketidaksempurnaan. Ketika Anda merasa sudah cukup usaha Anda, satu-satunya jalan adalah katakan, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Selamatkan saya. Tapi jangan lupa, dalam memuja Tuhan, tidak boleh Anda meminta apa yang telah Anda miliki. Itu kata-kata yang harus diingat. Jangan meminta sesuatu yang telah kita miliki. Maka dalam pemujaan kepada Tuhan itu disampaikan, ada 3 yang harus kita lakukan. Apa? Mintalah sesuatu yang belum kita miliki. Sebagai pertanda kita bukan orang yang loba, rakus gitu. Mintalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bersifat kebaikan. Lalu mintalah kepada Tuhan menghilangkan segala hal yang tidak mampu kita atasi sebagai manusia. Itu cara doa yang baik. Jadi seperti itu. Saya setuju, Guru, bahwa Tuhan itu berada pada nafas kita. Tapi Guru menekankan ini. Karena apa? Manusia yang mengalami kondisi permasalahan yang sangat berat, selalu dia narik nafas. Dan manusia yang selalu marah-marah, dia akan narik nafas. Tiba-tiba Om Pres pinter nih. Karena sastra-sastranya nyebut gitu Om Pres. Oh iya, Guru. Ya benar. Salah satu di metafisika dikatakan, kenapa seseorang yang ada masalah, Anda memikirkan masalah nih, tiba-tiba menghela napas. Itu artinya apa? Tuhan, hadirkan Tuhan dalam pikiran Anda. Hadirkan Tuhan dalam hati Anda. Anda pasti lebih tenang. Tapi begitu Anda marah, maka napas Anda cepat keluar. Itu artinya Anda melepaskan unsur-unsur ketuhan dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda. Itu jadi masalah, Pres. Karena ada filosofi, Guru, orang Itali bilang, kamu narik nafas saja malas, bagaimana kamu berbuat, katanya. benar seperti itu. Ya, setuju, Guru, setuju. Ya. Jadi sering-seringlah narik nafas, karena ternyata di nafas itu ada Tuhan. Cynthia, mau bertanya apa, Cynthia? Deketin Cynthia. Ini bakalan rame nih. Saya setuju. Terima kasih banget. Saya sangat bahagia hari ini karena mungkin ini memang udah jalan kita semua bertemu dengan Guru Hipno, sehingga saya yang newcomer di UBS Arta. Jadi saya bahagia Guru menerangkan semuanya. Deketin. Jadi saya sangat menginginkan adalah bagaimana kita menerapkan dan mengimplementasikan bahwa alam bawah sadar ini adalah kekuatan kita, jati diri kita sebenarnya. Ini yang kadang-kadang seperti Guru Nikang, bahwa tidak semua orang bisa menyadari alam bawah sadarnya. Saya cuma pengen bertanya, bagaimana kita bisa mewujudkan beliau menjadi suatu gambaran real di keseharian kita. Itu yang saya. Oke. Tepuk tangan luar biasa nih. Sekarang Guru jawab nih. Ada namanya teori personal magnetism. Anda boleh catat sekarang, lalu Anda jalani, seminggu lihat hasilnya. Nah, sekarang kita tes nih. Teori personal magnetism versi metafisika. Bagaimana cara seseorang menjadi lebih baik, menjadi bercahaya, dan menjadi memvibrasi siapapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kita tuh seringkali menjadi bermasalah ketika kita tervibrasi oleh orang lain. Tugas kita sesungguhnya adalah memvibrasi orang lain. Seringkali kalau kita bermasalah karena kita disembuhkan oleh orang lain, seharusnya kita menyembuhkan orang lain. Nah, bagaimana caranya menjadi itu semua? Yang pertama, Anda duduk dengan tenang, jadi seperti ini. Sekalian boleh praktek-praktekkan. Jadi Anda sebentar lagi akan mengalami metamorfosis dalam kehidupan Anda. Ini teori metafisika personal magnetism namanya. Jadi kita duduk tenang seperti ini. Lalu yang pertama, cara mengakses alam bawah sadar. Anda tanya diri Anda, pikiran Anda, bukan hati, tanya pikiran Anda. Siapa saya sesungguhnya? Lalu Anda berikan gambaran-gambaran yang Anda tahu tentang diri Anda. Oh, saya adalah
seorang pengacara misalnya. Oh, saya adalah orang yang ke depan akan menjadi figur sukses. Oh, saya adalah ayah yang baik. Oh, saya adalah ibu yang baik. Gambarkan secara jelas siapa diri Anda, versi Anda saat ini. Itu pertama. Setelah Anda mampu menggambarkan diri Anda di versi saat ini, lalu katakan satu lagi, di masa depan saya akan seperti ini. Di masa depan saya menjadi seperti ini. Lalu ketika antara saat ini dan masa depan sudah tergambarkan, Anda tanya hatinya, bawa ke hati. Wahai hati, apa tujuan hidup saya sesungguhnya? Lalu ketika nanti Anda mendapat jawaban dari hati, oh tujuan saya hidup sebenarnya adalah membahagiakan diri, membahagiakan orang lain, dan membahagiakan siapa saja yang ketemu dengan saya. Karena saya adalah cahaya dalam hidup mereka. Dengan melakukan ini saja, di hari-hari berikutnya Anda akan menjadi seperti itu. Itulah alam bawah sadar. Jadi bisa diakses dengan mempertanyakan siapa diri kita, karena yang tercatat jawabannya adalah apa yang pernah terjadi di masa lalu, yang dicatat oleh memori bawah sadar. Yang jadi masalah dalam hidup Anda adalah Anda lupa mengakses bawah sadar. Anda hidup hanya dalam kesadaran murni. Kesadaran yang penuh dengan kamuflase. Anda tampilkan sosok yang berbeda dengan hati Anda. Karena Anda pekerja, Anda tidak memerankan diri Anda sendiri. Ini yang seringkali menjadi benturan-benturan. Sama dengan Wompres, Pak Arthur. Guru yakin, beliau selalu bilang gini sama guru. Guru, saya kalau ketemu guru berbeda dengan saya ketemu klien. Saya kalau ketemu di klub motor berbeda dengan ketemu dengan teman-teman yang lain. Beliau selalu mengatakan, masih ingat kata-katanya, saya seperti orang bisa ngeleyak katanya. Jadi saya bisa besar, jadi Indian. Dan guru yakin kita manusia seperti itu. Tetapi perubahan-perubahan yang kita lakukan tanpa sadar itu akan mencatat di memori bawah sadar kita bahwa kita orang yang sering berubah. Sesungguh-sungguhnya alam bawah sadar kita tidak mampu mencatat perubahan besar itu. Yang dilakukan oleh bawah sadar cuma satu. Siapa Anda? Kemana Anda berikutnya? Anda kunci di situ, maka Anda akan sampai di situ. Nah, karena kalau alam bawah sadar tanya, siapa Anda? Kemana tujuannya? Anda terus berubah-ubah. Jadi banyak memori yang tersesatkan. Itu yang disebut dengan piyutana samskara. Kita menyesatkan diri kita. Gitu. Kenapa kita tersesat? Bukan karena kita jahat, tapi pekerjaan yang menuntut kita seperti itu. Kita memerankan topeng yang salah yang kita bawa dari lahir. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena hidup ini UUD, kata Pak Arthur tadi. Ujung-ujungnya duit gitu. Nah, apakah salah dengan itu? Tidak. Kenapa? Pada akhirnya nanti kita akan duduk dengan tenang ketika kita pensiun, baru kita akan bertanya, oh saya sebenarnya adalah ini, dan tujuan hidup saya adalah ini. Itu kita akan dapatkan nanti kapan? Ketika kita sudah pensiun. Tidak terikat oleh pekerjaan, tidak terikat oleh tanggung jawab. Jadi alam bawah sadar itu secara murni akan muncul ketika seseorang sudah tidak terikat oleh siapapun, oleh apapun yang menuntut tanggung jawabnya. Dia memerankan tokohnya sendiri. Coba aja Anda tanya, siapa namanya tadi? Cynthia. Anda tanya, apakah Cynthia yang berkemaya dengan sosok seperti ini? Bisa jadi Anda bukan itu jawaban Anda. Tapi kenapa sosok Anda seperti ini? Karena Anda pekerja saat ini. Jadi alam bawah sadar Anda masukin sesuatu yang membingungkan gitu. Jadi Anda tidak akan pernah ketemu jawabannya. Tapi kalau di rumah Anda akan ketemu jawabannya. Kenapa? Karena di rumah Anda menjadi Cynthia yang beda. Sama dengan Om Pres. Jangan berharap melihat Om Pres ketika Om Pres itu ada di pengadilan. Itu bukan dia. Tapi kalau melihat Om Pres, melihat Om Arthur, yang sesungguh-sungguhnya, lihat waktu baru bangun tidur. Lihat cara ngomongnya. Jadi kalau kita menggambarkan siapa Om Arthur sebenarnya, jawabannya dari ketika beliau baru bangun tidur. Makanya kalau kita ingin memasukkan sugesti, ada di dua tempat. Baru bangun tidur, ketika kita belum sadar akan ada tanggung jawab, atau setelah kita tuh agak orang Bali bilang seliar-seliar. Mata kita udah ngantuk, tapi kita udah lupa nih, aduh saya tidak punya tanggung jawab lagi gitu.
Saat itu kita masukkan sugesti, oh saya adalah orang yang sehat, saya orang yang sukses, saya orang yang penuh keberkahan, cinta, kasihan, saya ada orang yang bahagia. Maka sugesti itu masuk. Tapi kalau sekarang Anda dalam posisi yang bekerja ini Anda masukkan, itu susah. Karena Anda akan menipu alam bawah sadar Anda. Alam bawah sadar Anda tidak akan bisa mencatat itu dengan murni gitu. Itu cara mengaksesnya. Jadi kapan waktu terbaik mengakses alam bawah sadar? Baru bangun tidur dan menjelang tidur. Jadi ada 2. Jadi seperti itu, Mas. Luar biasa. Saya bantu dikit Guru, bukan bantu, nambahin sedikit. Oke. Dalam ajaran Durgapati, di situ ada ajaran yang namanya ngeleak, karena tadi Guru nyinggung. Dan dalam ajaran ngeleak itu ada yang namanya ajaran bawah sadar. Ternyata kita mau jadi siapapun di dunia ini dan menjadi apapun di dunia ini bisa. Karena apa? Yang penting kita bisa memasukkan peran apa yang mau kita berikan kepada lingkungan kita. Kalau kita mau menjadi pendeta, tiba-tiba kita ngomong seperti pendeta. Kalau kita mau menjadi dokter, tiba-tiba kita seperti dokter. Kalau kita mau jadi politikus di dalam diri kita tiba-tiba menjadi politikus. Yang sering salah, seperti yang disampaikan Guru, kita salah mensugestikan diri kita mau jadi siapa. Kita di saat ini adalah pengacara, tetapi kita masukkan dalam diri kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak masuk. Itu yang namanya kesalahan mensugesti diri. Kesadaran kita adalah kesadaran kita mau jadi siapa saat ini. Apa dasar kesadaran mau jadi siapa dan bermanfaat saat ini? Itu kembali kepada pembicaraan Guru di awal. Kebaikan. Makanya kebaikan itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi etika, mempengaruhi pikiran, dan mempengaruhi siapa diri kita. Kalau kita belum mampu saat ini menjadikan diri kita siapa, perlu kita punya tokoh dalam kehidupan kita. Umpamanya kalau saya sendiri, kalau saya sering melakukan negosiasi Guru, saya suka sekali membawa yang namanya tokoh Krishna. Karena beliau begitu memaparkan segala sesuatunya dan begitu meyakinkan. Sehingga tokoh Krishna pun, kita pun seolah-olah menjadi Krishna di situ. Kurang lebih gitu Guru ya. Benar. Jadi gini Om Pres, bagus banget nih pembahasan. Jadi berhubungan dengan penyakit gitu. Seperti yang tadi Om Pres katakan, kenapa orang bisa sakit bertahan lama? Karena dia salah memasang topeng. Ketika dia mau sehat, tapi topeng yang dia pasang, topeng sakit Om Pres. Begitu dia bangun, aduh saya masih sakit, aduh saya masih gagal, aduh saya masih buruk, aduh saya... Semua aduh-aduhnya itu datang gitu. Coba Anda baru bangun, percaya sama Guru, pasang topeng kesehatan. Hari ini saya telah sehat. Lalu sambung dengan apa yang Om Marta katakan tadi. Senyum, bersyukur, kita merasa kaki kita udah bersyukur masih bisa jalan. Kita merasa tangan kita masih bisa bergerakan, kita merasa mata kita masih bisa lihat sesuatu, kita bisa bibir kita masih bisa ngomongkan hal yang positif. Itu rumus terbaik dalam kehidupan kita ini. Lalu kenapa ada orang menderita dalam waktu lama? Karena dia pasang topeng itu dan dia tidak pernah ganti lagi. Jadi kalau Anda ingin berangkat mulai hari ini menjadi tokoh yang Anda inginkan, menjadi seseorang yang Anda inginkan, ganti topeng Anda hari ini juga. Lalu apa? Ikuti dengan etika baik, perilaku baik, kenyataannya. Jadi jangan Anda memasang topeng Krishna misalnya seperti Omar tadi bilang, tapi perilaku Anda tidak Krishna. Itu kesalahan. Tapi kalau Anda memasang topeng ibu rumah tangga, perlakukan diri Anda, tubuh Anda, jiwa Anda, pikiran Anda, kata-kata Anda menjadi seorang ibu rumah tangga, maka Anda akan sukses memerankan itu dan Anda pasti berubah menjadi seperti itu. Jadi seperti itu. Sisi, ada yang mau ditanya? Dekatin mic sih. Nah, kayaknya seru nih. Pada mau nanya semua. Tidak apa-apa. Selamat pagi Guru, saya izin bertanya. Terkadang saya tidak bisa membedakan antara ketenangan batin dengan kepasrahan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa membedakan kapan saya merupakan itu ketenangan batin, kapan itu merupakan kepasrahan. Terima kasih Guru. Oke, langsung ditanggapi Mas? Silakan Guru. Jadi gini,
Pasrah itu adalah rumus terakhir bagi kehidupan manusia yang sudah tidak berdaya menghadapi apapun. Pasrah itu artinya kita 100% berserah pada kuasa ilahi. Total kita, Tuhan, saya sudah melihat dengan jelas. Tapi pada akhirnya penglihatan saya itu tidak tepat. Tuhan, saya sudah berbicara dengan sangat-sangat sempurna versi saya. Tapi ternyata kata-kata saya tidak menyelamatkan saya. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya lakukan. Sehingga saya tenang batin saya. Tapi faktanya pada akhirnya saya gagal. Nah, jadi ketenangan batin bisa kita ciptakan dari kesenangan dan kenyamanan. Lalu muncul ketenangan. Tapi kepasrahan itu adalah rumus terakhir ketika kita tidak punya kemampuan lagi mengatasi apapun. Kita angkat tangan. Silakan Tuhan, apapun yang Engkau kehendaki, terjadilah atas kuasamu. Itu sudah berserah. Itu sudah berpasrah diri. Tapi sebelum kita melakukan berserah diri, berpasrah, uji diri kita. Jangan langsung ada masalah langsung berserah. Tidak boleh. Uji diri kita. Seberapa kemampuan kita. Kita punya mata. Kita punya indria. Gunakan semua alat-alat ini, senjata-senjata ini untuk menyelamatkan diri. Untuk mengatasi situasi. Untuk merubah situasi. Untuk merubah kondisi. Namun jika semua yang kita lakukan tidak ada yang bisa dirubah, itu artinya apa? Ada perintah dari dalam diri Anda yang mengatakan, dekati Tuhan, kontemplasi dengan apa yang kamu yakini, dipergensi, hanyutkan dirimu kembali ke Tuhan, katanya. Ketika kita bermasalah, seringkali yang terjadi adalah kita berjarak dengan Tuhan. Konvergen. Semakin banyak jarak yang sisi ambil dari Tuhan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Maka orang-orang yang percaya bahwa dirinya telah dekat banget dengan Tuhan, dia tidak akan pernah punya masalah. Kenapa? Karena keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidupnya, dia anggap berkah. Dianggap guru suci. Misalnya tiba-tiba kamu keluar nih, diserempet sama motornya, diserempet. Terus kalau orang yang jauh dari Tuhan, maaf ini kata-katanya udah buruk, sialan kamu nyerempet saya. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, ada kesadaran yang membenting. Tidak boleh. Ini pasti ada penyebabnya. Kalau tidak saya diserempet di sini, di situ pasti lebih parah lagi. Jadi dia berpikir ini penyelamatan. Lalu dia mengatakan, terima kasih Tuhan, terselamatkan. Nah, di situ letaknya orang yang punya kesadaran kepada ilahi tidak akan pernah ada keluhan. Dan kalaupun dia ada masalah, dia akan berserah. Seperti tadi, dia tidak mengejar yang nyerempet, tapi dia mengatakan, ya sudah, kan ini memang kehendak ilahi, ya saya serahkan semuanya. Nah, artinya apa Sisi? Begitu nanti Sisi menghadapi masalah yang tidak bisa Sisi atasi, dengan segala kemampuan, dengan segala pengetahuan, jalan terakhirnya apa? Dekatkan diri pada Tuhan. Apa sebutannya? Berserah. Jadi seperti itu. Wow. Karena ada sedikit perbedaan antara saya tenang, saya pasrah. Ketenangan itu berarti kita mendapatkan segala sesuatu yang sudah nikmat. Karena kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang sudah nikmat, kita merasakan yang namanya ketenangan. Berarti kata dasarnya adalah nikmat. Kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang sudah nikmat. Apapun yang kita mau, nikmat. Orang yang dikatakan tenang adalah orang yang sudah menikmati. Orang yang bisa menikmati adalah orang yang selalu bersyukur, kata guru. Dan apa itu pasrah? Pasrah itu adalah ketidakberdayaan. Kita menyadari bahwa manusia di dunia ini adalah makhluk yang tidak berdaya. Itu adalah sifat manusiawi. Pasrah adalah senjata kita atas kesadaran kita menjadi manusia yang tidak berdaya. Kita perlu berpasrah diri kepada Tuhan, karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Kalau kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang bisa menilai atas kepasrahan kita. Apa penilaian Tuhan itu? Di mana letak atau ciri-ciri Tuhan masuk ke dalam diri kita? Ciri-cirinya adalah pada waktu kita bernafas. Karena Tuhan itu, kata guru, ada di nafas.
Pada waktu kita napas dan ketenangan itu kita rasakan, itulah Tuhan ada dalam diri kita. Berpasrah diri atas ketidakberdayaan dengan cara bernafas. Setelah bernafas, disitulah muncul yang namanya ketenangan sih. Lama-lama bisa jadi kayak guru. Ya, karena gini, Sisi, guru simpulkan nih. Ketenangan bisa kamu ciptakan dengan dayamu. Kemudian berserah adalah kita berharap Tuhan yang menciptakan untuk diri kita. Jadi berserah itu adalah kita berharap pada kuasa ilahi untuk menciptakan ketenangan pada batin kita. Tapi kalau ketenangan batin itu adalah kita bisa ciptakan sendiri dengan segala daya kita. Dan jangan lupa selama Anda percaya pada kuasa Tuhan gitu, seharusnya Anda bisa menghadapi apapun dalam kondisi yang tenang gitu. Karena kita percaya di dunia ini tidak ada keabadian. Susahmu tidak akan pernah abadi. Senangmu tidak akan pernah abadi. Maka kita percaya aja seperti roda berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Maka ketika kita di bawah, apa yang muncul? Kesadaran. Dan sabar menghadapi, dan kita meyakini bahwa segalanya akan berubah dengan cepat kalau kita percaya pada Tuhan. Karena perubahan itu hanya milik Tuhan. Tuhan yang tahu kemana arah berikutnya. Maka kita jadi manusia tidak boleh berlaku cemas, takut. Kenapa? Karena sebenar-benarnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang hari, sepanjang tahun, sisa hidup kita ini sudah ada takdir yang mengikat, disebut dengan takdir ilahi, kuasa ilahi. Jadi Sisi tidak boleh takut gitu. Kenapa kita harus takut kepada masa depan kita? Satu-satunya ketakutan kepada masa depan kita adalah ketika kalian tidak melakukan apa-apa. Itu menakutkan. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu, kalian bisa menakar, bisa memikirkan apa yang terjadi masa depan. Contoh, kalau Sisi hari ini ingin tahu masa depannya, lagi 6 bulan gitu. Anda pulang, lalu Anda tanam pohon, tanam biji pohon. Lalu Anda bisa memperkirakan, lagi 6 bulan, saya akan punya pohon ini, bertumbuhnya seperti ini. Kalau kamu siram dengan kebaikan, maka pohon itu akan bertumbuh baik. Tapi kalau kamu setiap hari hina pohon itu, jahati pohon itu, biarkan dia kering, maka pohon ini kemungkinan tetap hidup atas kuasa Tuhan. Tapi percayalah, pohon ini akan hidup sebagai pohon yang berduri. Kelak di kemudian hari itu akan melukai diri kamu sendiri. Jadi seperti itu. Wah. Di mana letak kegagalan, di mana letak kesuksesan, dan di mana letak pintu rezeki itu? Ternyata sukses itu gampang, pintu rezeki itu juga gampang, dan Tuhan itu juga ada dan pasti. Di manakah itu? Letak kegagalan kita adalah pada waktu berpikir kita gagal. Orang sakit, kata guru, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Karena dia berhenti berpikiran kenapa tidak sembuh. Kenapa saya sakit? Karena dia berhenti berpikiran di situ terus. Kenapa saya tidak kaya? Kenapa saya belum berhasil? Kenapa saya begini-begini saja? Karena dia berhenti berpikiran di situ. Maka itulah yang terjadi. Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah? Karena dia berhenti berpikiran di situ. Maka Tuhan mengizinkan atas berhentinya dia berpikiran di situ. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah di situ? Kita akan menuju ke session selanjutnya. Guru, terima kasih. Siap. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terus sukses, Guru.